Dan ketika kita mempunyai teman-teman baru, biasanya peluang untuk munculnya strategi itu sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman semua di sini yang mungkin mau kolaborasi dengan saya di bidang apapun, saya sangat open sekali orangnya. Jadi saya berpikir bahwa semakin banyak teman, semakin banyak rezeki. Dulu Mas. Duduk ya. Nih teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Mungkin kickstartnya apa kan? Langsung ada 2. Jadi manggilnya Tom apa Cuk nih? Oh, manggilnya Mas Ganteng. Ini Mas, ya bisa dipanggil Mas Tom aja. Siap. Atau Cak Tom boleh. Karena saya bangga dengan Jawa Timuran saya. Yuk buat teman-teman yang mungkin tanya, karena kesempatan ini pasti langka banget ya. Biasanya tangan di Instastory, sekarang tanya live. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum Mas Tom. Yo, waalaikumsalam Mbak. Saya Prima dari Prima Hijab Outfit mau tanya. Siap. Mas Tom kan sering kayak bikin apa namanya yang diserbu sama orang-orang dengan grand opening yang rame banget. Itu bisa diterapin dengan target pasar yang lebih di atas nggak sih Mas Tom? Bisa, oke. Cara Gitu ya? Karena selama ini yang saya lihat kan memang target pasarnya kan menengah ke bawah ya Mas ya. Nah itu gimana cara mendatangkan massa dengan target menengah? Oke, siap. Kasih. Terima kasih Mbak Prima. Oke, selanjutnya apa gimana? Satu-satu aja kali. Oke, satu. Oke Mbak Prima, sebenarnya cara untuk grand opening ini menentukan sekali, ya kan? Menentukan sekali bagaimana usaha kita growth ke depannya. Jadi tak berdiri aja lah, gak sopan duduk, gak enak aku. Jadi intinya menurut saya dengan adanya toko yang rame ya di grand opening itu biasanya menambah value daripada perusahaan kita. Biasanya gini Mbak, ono coro jowoe istilahnya lek toko ket awal sepi, biasanya sepi terus. Memang itulah yang terjadi di Jawa Timuran, keramaian mengundang keramaian. Jadi orang Indonesia ini orangnya kepo banget menurut saya. Jadi ketika kita itu di samping jalan, terus kemudian kita itu nengok ke kiri 10 orang-orang semua itu bakal berhenti untuk menengok juga. Jadi keramaian mengundang keramaian. Pertanyaannya tadi adalah apakah bisa diterapkan di produk yang range harganya kurang lebih berapa Mbak Prima? Mungkin 200.000. Mungkin 200.000 sampai? Ya sebenarnya menengah aja sih. 150, menengah aja ya? 200 lah. Oke, kebetulan di toko saya yang Handmade Sos By memang rata-rata harganya 50 ribuan. Kalau toko saya yang di Del Fashion Store sebenarnya di angka 150, 250 itu juga ada. Nah, sebenarnya gini, kita ini pilihan untuk membuat image toko kita ini terlihat elegan, apa toko kita ini terlihat rame dan semarak. Sebenarnya saya pribadi lebih senang barang-barang luxury. Saya beberapa memakai jam, sepatu segala macam semua branded, tapi saya tidak bisa memungkiri bahwasanya pangsa pasar di Indonesia ini adalah pangsa pasar yang rata-rata itu medium low. Dan cara seperti itu menurut saya adalah cara yang lumayan efektif untuk membuat toko kita terlihat keren di awalnya. Jadi langsung triggernya itu kerasa. Untuk barang-barang yang Mbak tanyakan tadi yang harganya mahal-mahal apakah bisa? Menurut saya gini, kalaupun tidak bisa dibikin noise di offline, kita bikin noise-nya di sosial media. Kayak kemarin ada Arif Muhammad, seorang YouTuber yang kebetulan teman saya, mereka meluncing yang namanya Grebe. Grebe itu kalau di situ sebuah mall yang ada di dalam mall. Jadi Grebe ini menjual barang yang tidak murah, jual barangnya itu puluhan, bahkan ada beberapa barang limit edition yang harganya ratusan juta. Memang ketika datang di situ, orang-orangnya itu tidak begitu noise kayak toko saya, orang-orangnya biasa aja. Tapi yang datang mempunyai value masing-masing, sehingga apa? Sehingga di luar, value-nya dia itu menjadi sangat besar. Nah, sebenarnya itu adalah different marketing. Kalau misal memutuskan tokonya menjadi eksklusif, ya sudah, datangkan tidak terlalu banyak orang, tapi orang-orang yang sangat berkompeten di bidangnya dan orang-orang itu mempunyai social power yang bagus. Kalau misal caranya pengen rame-ramean, ya mau nggak mau dengan barang yang harganya tadi membuat barang khusus yang memang khusus untuk di-sell di hari itu juga. Memang itu akan menurunkan ini kita ya, image kita. Tapi menurut saya hanya mengadakan event itu hanya di beberapa kali saja.
Di tahun 2019 ya bisa dicek bahwa event saya itu tidak terlalu banyak, bahkan saya tidak mengadakan diskon sama sekali. Karena kenapa? Menurut saya demandnya itu luar biasa banyak, ngapain kita ngadain diskon? Tapi ada salah satu trigger percikan spark yang dimana ketika kita melakukan itu sebenarnya proses dari social power. Jadi kita mendapatkan massa itu nggak hanya di dalam sosial media, tapi ketika kita terapkan di offline, memang massa kita benar-benar militan. Jadi Mbak bisa memilih strategi seperti saya tadi, atau strategi yang mendatangkan hanya orang-orang yang menurut saya powerful, yang memang impact-nya di situ itu bukan hanya sekedar uang. Saya terapkan, saya jelaskan satu lagi. Teman saya mempunyai bisnis namanya Judith. Beberapa follower saya mungkin tahu. Judith adalah sahabat saya, sahabat SMA saya. Dulu waktu itu kita susah bareng, dan dia sekarang di Jakarta. Baju kaftan yang dijual oleh Judith itu harganya di atas 300.000 semua. Beberapa harganya ada yang mencapai di 700, 800, bahkan limit edition bisa 1 juta. Saya dorong untuk mempunyai toko offline. Karena kenapa? Online-nya dia lumayan berantakan. Ketika offline, saya waktu itu nge-insta story, dan beberapa teman-teman pasti tahu yang dia omsetnya di situ hampir 200 juta. Jadi yang datang ke situ itu bukan orang-orang yang beli 1-2, tapi orang-orang yang just tip dan segala macam. Jadi dari perkataan saya tadi, Mbak Prima bisa memilih Mbak lebih cocok yang mana. Seperti itu kurang lebih Mbak Prima. Aduh. Aplaus dong buat Mbak Prima dong. Saya tambahin boleh ya? Boleh. Oke, jadi memang kalau dalam kita milih mau bikin noise di mana, benar sekali dari Mas Tom penjelasannya ya. Mau noise offline atau online. Mengenai brand yang agak middle up dibuat noise offline, itu Mbak mungkin udah pernah lihat antrian iPhone, zaman BlackBerry juga launch juga bisa dibuat demikian. Dan itu sebenarnya bisa direkayasa, mungkin bisa di googling caranya, how to-nya. Hal yang sama yang terjadi dengan Crocs. Nah ini ilmu baru nih. Ya. Crocs itu juga ketika dia launch, dia membuat noise offline. Saat itu mungkin sosial media belum se-happening sekarang. Ya. The trick is mungkin kita bisa membuat customer itu antri memang karena kita menginginkan mereka antri. Ya. Ngerti nggak? Kita bayar aja mereka untuk antri. It's the simplest thing gitu. Ya, Anda mengundang orang yang tepat, yang memang kita bayar untuk antri. Apa yang terjadi dengan Crocs ketika, taruhlah ya, Anda mau bikin noise online, butuh biaya 10 miliar. Anda bisa bikin noise offline, butuh biaya 500 juta, tapi dapat noise online-nya 10 miliar. Pilih mana? Pilih yang offline-nya tapi dapat 10 miliarnya kan, bonusnya kan. Itu yang dilakukan oleh Crocs. Ya. Ini masih misteri apakah dia bayar orang untuk antri di Senayan City. Ya, ngapain juga orang beli sendal karet gitu doang sampai antri sih, kayak nggak ada hari esok. Kayak Adidas Yeezy kapan hari ya? Yes. Karena harga resellnya dia itu saya kan pemain sneakers juga. 4 kali lipat gitu kan. Benar. Ya? Nah, jadi bisa berkayak ini loh, ya, si Futang. Yeah. Apa yang terjadi setelah itu terjadi antrian, coverage medianya secara nasional dapat nggak? Diomonginnya dapat nggak? Otomatis kan? Dapat nggak noise online-nya? Dapat kan? Nah, pembelajarannya adalah tinggal Anda sebenarnya mengadaptasi apa yang sudah terjadi oleh para pakar-pakar yang memang lebih jago daripada kita. Ya, modifikasi ke dalam kapasitas kita. Ya. Kalau kita bilang tiba-tiba, wah gue mau seperti kayak dia, ya mungkin kemampuannya beda ya. Kalau tiba-tiba kita mau beli mobil BMW Cash kan mungkin beda ya kemampuannya ya. Muka boleh lah diadu. Ya ampun bos. Kalau ganteng aku emang beda ya. Jadi ya kembali ke situ Mbak ya. Jadi kalau bicara market up dan bawah, tetap dua-duanya memang bisa dimodifikasi. Saya pernah bantuin ngurus untuk launching fashion show dari brand-brand terkenal. Ketika mereka launching di mall apa segala macam, yang diundang itu memang orang-orang yang tepat sebagai influencernya, persis seperti yang Mas Tom bilang. Ya, jadi hanya butuh datang 30 orang, 50 orang, that's it. Ya, di luar negeri mungkin kayak Kim Kardashian itu berlaku sebagai hostnya, dia diundang sebagai hostnya, ya hanya untuk bikin noise. Ya itu yang terjadi. Ya sekarang Mbak tinggal modifikasi ke dalam brandnya. Ya ini berlaku buat teman-teman. Anda tinggal tiru modifikasi. Itu aja sih.
Kurang lebih, benar nggak? Wah, benar sekali. Ini Siap. orang luar biasa, aplausnya dong. Yuk, pertanyaan selanjutnya. Siap, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ganteng, yang tadi itu masalah marketing sudah terjawab. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, mohon maaf sedikit menyimpang. Begitu saya melihat harga yang terpasang di tempatnya jenengan, saya jadi cilik hati. Karena di usaha saya sendiri, selain saya produksi baju-baju, ada sisa-sisa perca. Itu yang saya manfaatkan lagi, saya produksi lagi menjadi beberapa barang, diantaranya sepatu. Ya, zero waste. Iya, ya, apa namanya, terbebani dengan beban moral terhadap bumi yang semakin berat nantinya kalau kita tidak kelola itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, untuk ongkos bikin sepatu sendiri itu tidak kurang dari 50.000. Siap. Sementara panjenengan bisa jual harganya sangat minim sekali. Oh, nah, gitu. itu kalau saya boleh tahu rahasianya bagaimana yang mungkin bisa dibagi ke saya. Nah lo, Terima kasih. nah Di lo. bagian di bagian purchasing, di. Ini bagian purchasing saya. Silakan menjelaskan. Saya tak duduk dulu. Gak bercanda. Jadi gini, Mbak. Sebenarnya ketika kita mau berbicara tentang harga, kita berbicara tentang quantity. Di mana quantity semakin besar, maka harga yang didapat semakin rendah. Sebenarnya kalau misal kita ngomong rumusnya adalah seperti itu. Sama ketika kita beli kain gelondongan hanya cuma 1-2 dibandingkan kita belinya ribuan, tentunya akan berbeda. Sama dengan ketika kita menjahit. Ketika kita menjahit berhubungan dengan 1-2 orang, maka harganya akan harga tailor. Tapi ketika kita langsung jahitnya lebih banyak, maka bernama konveksi. Ketika kita lebih lagi, maka bernama garment. Jadi intinya hukumnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan lebih murah, itu adalah ketika kita memproduksi lebih banyak. Maka saya memang orangnya lumayan nekat, saya memang orangnya kadang-kadang untuk berspekulasi dan menciptakan sebuah tren-tren baru ini saya benar-benar nekat. Yang Mbak ngomong tadi benar, zero waste, itu bagus banget. Saya pun menerapkan seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa tukang potong kita, karena yang saya pelajari untuk pertama kalinya untuk saya membangun bisnis fashion itu adalah bagaimana kita memotongnya. Saya selalu dari dulu itu mempunyai purchasing handal yang memang saya latih, di mana saya bisa menghitung bagaimana sisa kain ini. Karena rata-rata ya, kita ini sama tukang biasanya itu dicolongnya itu bukan di harga jahit, tapi di harga untuk bahan. Nah, ketika kita bisa menguasai bahan ini secara sendiri, maka kita akan menguasai produk ini dan kita bisa menekan costing semurah-murahnya. Jadi ketika kita berbicara tentang murah, bagaimana bisa semurah itu? Karena memang kita menekan costing untuk pembiayaan di bahan. Kalau jahit rata-rata kita sama. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Berarti kita juga bisa kolaborasi. Iya. Sampai apa, Mbak? Bedanya, Mbak? Jadi buat teman-teman semua ya, nanti di depan kan ada Tom Liwafa, bisa DM saya. Jadi beberapa yang pengen kolaborasi terutama di bidang fashion saya sangat membuka itu, Mbak. Karena saya pribadi saya berpikir semua kemungkinan akan terjadi. Seandainya kita tidak cocok untuk kolaborasi sekalipun, ya kita support sesama teman. Bukan seperti itu, Mbak? Setuju. Mantap, aplaus dong buat beliau dong. Masih ada 25 pertanyaan lagi, bener gak, Mas? 30 juga boleh. Ada lagi nggak? Sebelah sini. Nih, pesaing mau nanya, pesaing. Oh, pesaingnya mau nanya. Saya tandain ya. Nah, Mas Tom sama aku ini kan sama ya, kita kan sama-sama rival. Nah, pastinya kita kan di dunia. Oh, Mbak menganggap saya rival berarti? Enggak, kan kita kan saya. Bye-bye, Mbak. Oh, gitu. Bye-bye, Mbak. Mobilnya Atta baru dibeli. Bye-bye. Oh, iya. Nah, gini, apalagi di dunia fashion, ini kan modelnya itu kan berganti-ganti. Siap. Nah, kita pastinya kan punya beberapa stok yang itu istilahnya itu sudah dead stock dan stagnasi. Lewat dari trennya. Nah, itu gimana caranya kita mempromosikan barang yang sudah lewat dead stock. Iya, barang yang dead stock atau lewat trennya. Iki aku lah podo embek ndudui rahasia aku rek. Enggak, kita kan Enggak apa-apa, Mbak. Sampean tak anggap
kayak dulurku dewe. Beneran iki. Kita kan Jadi gini. sama belajar, pastinya kan yang lain kan juga pasti punya Dead stock. ya Yes, kan? stagnasi. Saya pernah jualan tas koper dengan harga yang tidak bisa dibajak dan harga yang tidak bisa disaingi. Saya waktu itu sempat jualan tas koper dengan harga itu di bawah 50.000. Saya sempat jual di harga 45.000. Pertanyaannya adalah apakah tas itu saya impor secara langsung dari Cina? Jawabannya tidak.